my prestation and recognition yang pernah saya alami gitu Miss, ke orang-orang terdekat saya maupun ke orang lain. Okay. Can you explain me what is your reason to join this competition? Miss, Can you explain me what is your reason to join this competition? I joined competition in the international big technology competition in University Technology Malaysia about design primer for COVID-19 in silico in Indonesia, Miss. Okay. I think it should be your best achievement, yeah, because it is international level, right? Finalist, Miss, in the finalist. international, yes. Okay, finalist in the international level. Okay, that's a good achievement. You have to be very proud of yourself, okay? And what else I can ask you? Okay, can you tell me in that international level, explain me about the competition, more about it. Miss, Explain me about the international competition that you have followed. Tell me about what is the competition about, what did you do, and what happened at that time. I want to tell you about my competition in University Technology Malaysia in 2020. I joined the competition with my friend. She is Sania Taskia Nabila. Sania sebagai ketua dan saya sebagai anggota 1. The next, saya latihan setiap hari karena presentasinya pakai bahasa Inggris. Kemudian I choose I asked for part of Indonesian any 5 tim. Jadi ada 5 tim untuk mewakili Indonesia dan presentasi melalui Zoom di University Teknologi Malaysia, Bu. Oh, there are 5 teams. Are you the only one? Any country, Singapura and Russia, Miss. Oh, Indonesia, Singapore, and Russia. Yes. And then the 5 teams, are they from Indonesia or all countries? And all countries. Oh, I see. Okay. And what did you do in the competition? A presentation of creative idea, Miss. Presentation of a creative idea. Oh, that's very nice. What was your idea that you presented? Design primer for COVID-19 in silico in Indonesia. Okay, can you repeat once again? What was the presentation about? My presentation about design primer for COVID-19 in silico in Indonesia. Design, okay. Design primer for detection COVID-19, Miss. Oh, where did you get the idea from? I'm from because has knowledge about bioinformatics.
tentang matkul bioinformatika, Miss. Oh, so the inspiration is from your subject, study subject, what was that? Bioinformatica. Bioinformatik, yes. Bioinformatics. Oh, okay, that's very nice. It's very good that you can elaborate your material that you got from your study, and then you see the reality in our society that we have this pandemic, and then you try to implement that into your idea, and you are recognized internationally as the finalist. That is very good. In your opinion, what is the strength and what is the weakness from your idea that you brought into the international level in the Malaysia institution? Pardon me, Miss. Okay, can you tell me the strength, the strength, and also the weakness from the idea that you use for the presentation? Strength, my presentation in competition is the greater idea about design primer for detection COVID to solution in Indonesia untuk mengatasi COVID di Indonesia, Miss. Karena di Indonesia kan untuk deteksinya masih belum efektif. Okay, so the strength is about the idea, yeah, because it's very innovative according to the competition. And did you find any weakness from your idea? Not yet for application untuk aplikasinya belum di uji cobakan secara real di laboratorium, Miss, karena untuk biayanya juga mahal, Miss. I see. So the further and thorough analysis on this application is not yet done, yeah, because of the very expensive, finance matter. Okay. Thank you very much, Mbak Atta, ya. Oke, Miss Nur. Enough, Miss Nur. Thank you, Jyoti. Thank you very much. Oke, selamat Mbak Atta. Selanjutnya, oke. The next finalist is Nurul. Oke. Are you ready, Nurul? Inshallah, I'm ready. Oke, silahkan. This is your time. Please your presentation about gagasan kreatif ya, and your portfolio. Thank you. Okay, thank you so much for the opportunity to given to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurul Widya Astuti. Now I'm in 6th semester of undergraduate midwifery at University of Asia Yogyakarta. And for the first, I would like to say many thanks to the educators here because have give me opportunity to present my portfolio and my gagasan kreatif. Well, I wanna mau minta izin nih buat share screen. Is it my share screen has been seen by all of these participants? Okay. I'm so sorry because I want to talk with bilingual language. Perkenalin, mohon maaf, ini portofolio sederhana saya karena sebenarnya saya juga masih berada di luar kota dan beberapa dokumentasi sertifikat masih berada di Yogyakarta, jadi saya belum bisa mencantumkan semuanya untuk PCU-nya. Jadi portofolio capaian unggulan saya
mungkin saya tidak sebaik yang sebelum-sebelumnya ya mungkin. Di sini saya hanya mendapatkan beberapa kompetisi, kada organisasi, pemberdayaan dan juga pengakuan. Di sini saya mengambil 4 bidang CU. Nah, pengakuan yang saya dapatkan, yang pertama itu saya menjadi sebagai liaison officer pada wisuda sekolah lansia seprovinsi DIY Daerah Istimewa Yogyakarta yang diadakan oleh perwakilan BKKBN DIY bekerjasama dengan Forum Genre DIY. Kemudian untuk kompetisinya, I got the first winner of International Vlog Maternal and Child Healthcare, which is held by Taiwan and UNISA, I think, at 2019. And the second is my competition, my achievement is I got the second winner of video layanan masyarakat, itu terkait dengan mencegah stigma negatif kepada pengidap ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Itu tingkat provinsi, baru saja tahun 2020 lalu. Kemudian saya juga menjadi juara kategori konten kreator terbaik Duta Genre DIY Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020. Nah, adapun pemberdayaan atau pengabdian masyarakat yang pernah saya ikuti, yang pertama yaitu adalah perwakilan IKMABI wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengabdian masyarakat, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi di Desa Beruk Jatiyoso, Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2018. Kemudian, pengabdian masyarakat screening kesehatan lansia dengan pemeriksaan pada posyandu lansia di Desa Berajan, Taman Tirto, Kasihan, Bantul, DIY tahun 2020, bekerja sama dengan dosen kebidanan UNISA, Ibu Farida Kartini. Kemudian juga masih banyak sebenarnya pengabdian masyarakat saya, itu yang masih sampai saat ini dilakukan itu, masih berjalan itu adalah pengabdian masyarakat pemasangan KBAYUD secara gratis kepada masyarakat di daerah Kasihan Bantul. Itu masih berjalan sampai saat ini dan untuk sertifikatnya insya Allah segera menyusul. Dan itu kita mengadakan kerjasama dengan saya mengadakan kerjasama dengan Ibu Bidan Farida Kartini, juga dengan Dinas DP 3AP 2KB Kabupaten Bantul. Nah, kemudian karir organisasi, saya pernah menjadi pengurus himpunan mahasiswi kebidanan sebagai divisi pengabdian masyarakat pada tahun 2019. Saya juga pengurus himpunan mahasiswi kebidanan pada tahun 2020 sebagai sekretaris utama. Kemudian saya juga pengurus UKM Teater selaku sekretaris utama pada tahun 2019. Saya juga anggota UKM Aisyah English Club, Miss Nur. I'm sorry because I don't have any contribution there. Dan juga saya sebagai pendidik sebaya PIKM Mahkota Puri Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2019. Saya juga divisi publikasi Humas Karang Taruna Astadagina di desa saya, di Desa Taraju, Kuningan, Jawa Barat. Kemudian saya juga koordinator utama atau ketua angkatan Duta Genre DIY tahun 2020. Saya juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua PIK Mahkota Puri Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2020-2021, dan saya juga sebagai Divisi Humas Forum Genre Sleman tahun 2021. I think that's all of my capaian unggulan portofolio. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya, and for the next is I will share to all of the participant about my gagasan kreatif. Well, here I took the theme with the Genos. Why I called it Genos? Genos is singkatan dari Genre Operating Sex Education. Kenapa sih di sini saya mengambil tema genre? Karena genre di sini itu merupakan generasi berencana. Jadi nanti mungkin ada beberapa keterkaitan eratnya dengan remaja-remaja, juga dengan stakeholders yang saya ambil itu dengan BKKBN, perwakilan BKKBN DIY ataupun Dinas DP 3AP 2KB di Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya mengambil Genos karena sekarang sedang marak-maraknya COVID-19 dan Genos merupakan salah satu pemeriksaan kesehatan atau intervensi yang bisa dilakukan untuk screening adanya COVID-19. Sehingga singkatan ini tuh sangat easy to hearing gitu. Nah, Genos ini sebagai tempat utama penanganan angka kehamilan tidak diinginkan yang masih tinggi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian
kita lanjutkan ke latar belakang. Why should I took this theme? Because as we know that for this opportunity, kan judul besar or big theme of this competition is about SDGs. That as we know that SDGs itu adalah merupakan suatu goals yang akan dicapai pada tahun 2030 with all of nation in this world, gitu, salah satunya Indonesia. Nah, dalam poin ketiga SDGs itu terdapat good health, artinya kesehatan yang baik dan berkualitas. Nah, salah satu goals dari SDGs itu sendiri atau Sustainable Development Goals, yaitu ada targetnya di mana menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang masih tinggi di Indonesia. Dan saya mendapatkan data bahwasanya memang sesuai hasil sensus penduduk bahwasanya daerah istimewa Yogyakarta ini banyak sekali angka kematian ibu dan angka kematian bayinya itu memang masih sudah cukup menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya sebagian besar atau kebanyakan itu disebabkan oleh adanya kehamilan tidak diinginkan yang dialami oleh pasangan usia dini atau early parenthood yang biasa disebutnya juga seperti itu. Nah, early parenthood ini itu sebenarnya kalau misalkan kita lihat early parenthood berarti mereka itu masih remaja tapi mereka harus secara terpaksa untuk menjadi orang tua dan mereka masih mempunyai bekal yang kurang cukup. Nah, oleh karena itu di sini saya selaku remaja juga sebenarnya saya cukup prihatin dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan ini. Karena apa? Karena cukup disayangkan ya, sesuai dengan data yang saya dapatkan dari hasil sensus penduduk tahun 2020 di daerah istimewa Yogyakarta, bahwasanya daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mengalami bonus demografi itu sejak tahun 2015 sampai saat ini. Karena apa? Karena kan as we know that daerah istimewa Yogyakarta ini tuh menjadi salah satu kota pendidikan atau kota pelajar, sehingga banyak sekali remaja-remaja yang merantau bahkan menetap di daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Dan tidak banyak juga kejadian mahasiswa, banyak sekali isu-isu kejadian mahasiswa yang mereka mengalami pergaulan bebas sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan dan juga pengajuan dispensasi pernikahan. Padahal Indonesia sendiri itu sudah mengatur dengan jelas bahwasanya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwasanya usia minimal perkawinan perempuan dan laki-laki di Indonesia itu adalah 19 tahun. Namun banyak sekali yang meminta dispensasi karena kecelakaan kehamilan tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu di sini saya selaku penulis, saya ingin memberikan inovasi intervensi dan juga sebagai bahan preventif kepada para remaja, yaitu berupa program GENOS, Genre Operating Sex Education. Kehamilan tidak diinginkan ini tuh sebenarnya bisa kita tekan angkanya. Itu kenapa saya juga mengambil kehamilan tidak diinginkan, karena saya melihat data dari Dinas DP3AP2KB dari Kabupaten Sleman, sebenarnya memang di antara 4 provinsi yang ada di Yogyakarta, yaitu Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, dan juga Gunung Kidul, itu angka yang paling tinggi mengalami kehamilan tidak diinginkan itu di Sleman, karena di Sleman ini kan banyak mayoritas bagian besar itu perguruan tinggi itu berada di daerah Kabupaten Sleman. Nah, angka kedua itu ada di Gunung Kidul, padahal pada datanya di Gunung Kidul itu tuh angka usia reproduktif atau angka-angka remaja di Gunung Kidul itu cukup sedikit, dan kepadatan penduduk di antara Kabupaten Sleman dan juga Gunung Kidul itu perbandingannya cukup besar ya, karena Gunung Kidul itu masih istilahnya terpelosok seperti itu, sehingga dan juga as we know that jaraknya itu so far away gitu dari kota Yogyakarta itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini dapat dilihat dari hasil dari laporan DP3AP2KB bahwasanya di Provinsi DIY ini pada tahun 2020 sebanyak
itu terjadi dispensasi pernikahan yang diakibatkan karena mereka alasannya kehamilan tidak diinginkan atau married by accident. So here Genos was performed to attack to give the prevention buat kehamilan tidak diinginkan itu tidak terjadi. Dan di sini saya ingin memberikan konsep bahwasanya kita langsung saja ke bagian bagian visualisasi gagasan kreatif saya. Nah, di sini saya memiliki tadi sudah saya jelaskan situasi saat ini atau latar belakang. Nah, di sini saya melakukan program Genos atau Genre Operating Sex Education ini. Saya akan melakukan kerjasama dengan Forum Genre DIY maupun Forum Genre Gunung Kidul. Karena apa? Karena di Forum Genre ini, jadi Forum Generasi Berencana ini tuh berisi semua remaja dan juga bekerja sama dengan Karang Taruna Gunung Kidul daerah setempat. Jadi kan di Gunung Kidul juga ada beberapa kecamatan lagi. Nah, di situ biasanya di Forum Genre setiap Forum Genre di Forum Genre Gunung Kidul itu sudah mempunyai pegangan seperti itu. Jadi kayak udah mempunyai pentolannya gitu, tinggal di-sharing saja. Nah, sasaran program Genos ini akan diadakan pada rentan bulan Juli hingga Agustus dengan sasaran utama remaja yang ada di Gunung Kidul. Nah, namun tidak luput pasti di mana situ ada solusi, pasti ada hambatan juga. Nah, hambatannya itu adalah terbatasnya sumber daya manusia remaja yang bisa diajak memberikan edukasi bersama, karena sebagian besar remaja ini sudah bekerja atau bahkan putus sekolah atau memilih sudah menikah. Kemudian bantuannya atau apa sih tindakan upayanya, yaitu upayanya dengan melakukan kolaborasi dengan Forum Genre DIY serta Forum Genre Gunung Kidul untuk menentukan sasarannya atau bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kemudian bagaimana sih actionnya? Actionnya itu kita akan melakukan koordinasi terlebih dahulu, karena kan ini insya Allah ingin diadakannya setelah Lebaran Idul Adha. Nah, ini melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas DP3AP2KB serta memulai promosi campaign terlebih dahulu Genos lewat sosial media Instagram. Nah, kemudian untuk bentuk programnya itu seperti apa? Sebenarnya untuk bentuk programnya itu di sini saya masih mempunyai gambaran kasar. Yang pertama, kita karena di sini situasi pandemi masih terus berjalan dan berlangsung, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, pandemi COVID masih terus meningkat, sehingga saya akan memaksimalkan virtual meeting. Yang pertama, saya akan mensosialisasikan dan mengarahkan pematangan program Genos. Nah, ini kegiatan itu dilakukan untuk membangun kerjasama antara PLKB atau PLKB itu petugas yang biasanya yang memegang forum genre setempat, dan juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta bekerja sama juga dengan beberapa rekan duta genre daerah istimewa Yogyakarta, karena ini merupakan salah satu program yang cukup menarik untuk dilakukan dan untuk dijadikan intervensi pemberian edukasi seksual kepada teman-teman remaja lainnya untuk menekan angka kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian selanjutnya ada publikasi sosial media Instagram di Instagram pribadi saya. Kemudian juga pada 1 Agustus nanti akan diundang pembicara, nanti kita juga akan melakukan webinar. Kemudian nanti tanggal Agustusnya kita melakukan campaign dengan pemasangan tribun, juga pemberian materi-materi. Jadi untuk untuk menge-share, karena sekarang remaja itu sering bersosial media, terutama di Instagram, TikTok. Nah, di situ kita akan memberikan edukasi melalui beberapa postingan di Instagram maupun di TikTok, baik berupa video maupun tulisan poster kecil-kecilan. Kemudian juga pada 7-8 Agustus akan diadakan publikasi video edukasi. Video ini berupa reka adegan yang animasi, sehingga bisa mempermudah remaja untuk mencerna dan terhindar dari unsur sara. Juga video ini bisa digunakan oleh orang tua atau pelatihan bina keluarga remaja, dan bisa dimanfaatkan juga oleh ketahanan remaja Dinas Perwakilan BKKBN DIY. Kemudian 17 Agustusnya itu ada penutupan campaign serta monitoring dan evaluasi keseluruhan program. Dan apabila dibutuhkan sebuah input atau produk, itu insya Allah akan dikeluarkan modul ataupun videonya bisa dihakikan jika memang itu bisa mendapatkan izin. Mungkin cukup sekian presentasi saya terkait dengan portofolio capaian unggulan dan gagasan kreatif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul. Oke, selamat dulu saya ucapkan ya. Saya melihat Anda nampaknya sangat percaya diri sekali ini. Ya, semangatnya kayaknya juga membara ini. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa Ibu. Oke, baik. Mbak Nurul. Oke. Baik, saya melihat apa yang sudah Anda tulis dari gagasan capaian unggulan ini singkat padat begitu ya. Tapi memang saya melihat banyak karir dan kompetensi yang sudah Anda ikuti gitu selama menjadi mahasiswa Unisa. Mbak Nurul ini berasal dari prodi kebidanan begitu ya, S1 kebidanan ya. Kemudian kompetensi yang sudah diikuti berkaitan dengan kesehatan ya kalau nggak salah, dan Anda juga aktif di Duta Genre ya. Iya Ibu. Duta Genre dan juga PIKRR ya. PIKM Bu. Oh, PIKM ya, PIKM. Ya. Oke. Mbak, saya mau bertanya langsung spesifik terkait dengan keunggulan yang Anda miliki ya. Apa keunggulan yang Anda miliki yang ada di dalam diri Anda, khususnya Anda adalah mahasiswa kesehatan? Apa yang sudah Anda berikan untuk Unisa, khususnya untuk fakultas Anda atau prodi Anda, karena kebetulan Anda berasal dari kesehatan, sesuai dengan daya kemampuan Anda? Apa Mbak? Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaan yang tadi diberikan. Saya izin menjawab. Selama ini sampai saat ini saya masih sering ini Bu berkontribusi dengan dosen untuk melakukan penelitian kesehatan. Terutama saya juga melakukan pengabdian masyarakat yang diadakan di daerah Kasihan Bantul Bu, dan ini tuh biasanya berjalan setiap bulan seharusnya, dan selama ini sampai kemarin bulan Maret lalu ketika saya di Yogyakarta juga saya melakukan kegiatan posyandu balita secara intensif gitu Bu di Bidan Farida Kartini, bekerja sama dengan salah satu dosen kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian untuk yang saya telah berikan kepada kampus, mungkin prestasi-prestasi saya, dan juga saya harap karena saya menjadi wakil ketua PIKM, insya Allah saya juga berharap penuh untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus Unisa itu menjadi mahasiswa-mahasiswa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang sehat secara jasmani, rohani, kemudian juga terjaga kesehatan reproduksinya karena dengan bantuan beberapa program PIKM yang akan diadakan nanti Ibu. Oke, baik, terima kasih. Apa hasil karya yang sudah Anda hasilkan selama Anda menjadi mahasiswa? Untuk hasil karya yang sudah saya hasilkan selama menjadi mahasiswa itu baru ini Bu, baru video edukasi terkait maternal and child health care, itu pengabdian masyarakat, dan saya harap itu bisa terus dikembangkan di setiap TK untuk mengedukasi anak-anak terkait dengan sex education maupun terkait dengan sanitasi lingkungan itu sejak dini, karena memang kan pencegahan adanya Bu, pelecehan seksual itu kan memang sebaiknya kita cegah sejak dini. Kemudian selain vlog itu, kemudian saya juga membuat video layanan masyarakat yang bisa diakses di Instagram saya, itu terkait dengan bagaimana sih kita selaku remaja itu tidak memiliki stigma negatif terhadap ODA, karena memang banyak sekali sekarang kasus-kasus pergaulan bebas, sehingga penderita HIV pun di DIY terutama itu masih cukup penderita HIV/AIDS itu di DIY masih cukup tinggi Bu, seperti itu. Anda yang membuat konten kreatornya? Iya Ibu. Oke. Sudah Anda hakikan Mbak? Belum Ibu. Sayang sekali, coba segera dihakikan ya. Jadi Anda punya karya yang memang itu adalah punya Anda, orisinil gitu ya, yang diakui dan tidak bisa diakui oleh orang lain karena itu adalah memang karya Anda gitu ya. Oke. Kreatif, menurut saya kreatif. Anda sudah membuat video-video yang apalagi itu sesuai dengan bidang Anda, sesuai dengan Anda berada di Duta Genre, dan Anda mensosialisasikan melalui media-media yang saat ini secara pandemi COVID ini kan memang orang mengaksesnya secara online. Nah, jadi kalau saya boleh usul, video-video yang Anda buat itu, walaupun saya belum melihat ya, mungkin Anda bisa menambahkan dengan logo Unisa,
logo prodi Anda begitu ya. Jadi Anda sekalian mempromosikan Unisa dan nanti bisa dihakikan. Nanti bisa ke prodi untuk bisa dihakikan ya Mbak. Sayang kalau tidak dihakikan. Nanti bisa diambil orang. Terakhir Mbak, dalam capaian unggulan ini juga ada terkait dengan kewirausahaan. Apakah Anda sudah memulai berwirausaha selama menjadi mahasiswa? Belum Ibu. Oke, mau mencoba? Iya Bu, masih coba-coba merintis karena kan kebetulan di daerah saya ini kan mayoritasnya ada bawang goreng Ibu, dan saya melihat pemasaran bawang goreng itu sebenarnya bawang goreng di DIY itu cukup sulit untuk menemukan bawang goreng. Jadi mungkin nanti saya akan memberikan mencoba untuk berwirausaha karena karena keluarga besar saya ada yang mempunyai produksi bawang goreng ini Bu, bawang goreng abon gitu, jadi bisa dicampur ke nasi dan itu cukup rasanya cukup enak juga gitu. Insya Allah akan segera Bu. Ya, jadi itu merupakan salah satu, jadi mahasiswa tidak hanya pintar dari segi knowledge dan juga kalau Anda adalah bidan tidak hanya dari segi knowledge dan juga skill gitu ya, tapi ada jiwa entrepreneur yang ada dalam diri Anda yang nanti harus dikembangkan ya. Oke, terakhir Mbak, pertanyaan dari saya, tadi saya juga menanyakan ke Mbak Atta ya, apa yang ada dalam diri Anda yang Anda itu nanti misalnya menjadi finalis juara 1 ya, Pilmapres tingkat Unisa, apa yang ada dalam diri Anda yang Anda itu layak untuk diperjuangkan menjadi juara 1? Baik Ibu, saya izin menjawab. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang ada dalam diri saya mungkin memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, jadi saya hanya bisa berjuang dan memberikan hasil yang terbaik dan juga memberikan potensi yang maksimal yang bisa saya lakukan untuk membawa nama Universitas Aisyah Yogyakarta maju ke tingkat wilayah maupun nasional seperti itu Ibu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Oke, selanjutnya Pak Salis, monggo terkait dengan gagasan kreatif. Ya, terima kasih Bu Epi waktunya. Halo, Assalamualaikum Nurul. Sehat? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah sehat Pak. Kayaknya nggak asing deh. Iya Pak, ini kita lomba debat itu Pak. Ya Allah. Bu Yeti, Nurul ini aktif banget loh dia. Bagus, bisa dikembangin mumpung sebelum lulus. Unisa rugi nih kalau udah lulus duluan nih. Iya. Ya, bisa banyak ya, Pak, juga ya. tadi kan. Ini 4 finalis ini kan memang orang-orang terbaik di fakultas Pak. Nggak salah ini. Luar biasa. Iya Pak. Nomor 1 sukses lah ini. Mbak Nurul. Iya Pak. Ini bagus banget, saya melihat artikelnya Mbak Nurul nih. Secara dari judul dulu ya, kalau saya melihat judul itu kan yang menentukan kira-kira ini bagus atau tidak, layak dibaca atau enggak gitu. Judulnya bagus ya, spesifik dan eye-catching juga ya genusnya. Awalnya mungkin di genus apa, ternyata genre di sini maksudnya. Iya. Bagus kok, ini sebagai penarik perhatian lah yang mungkin terabaikan ya, atau mungkin sudah dianggap biasa aja kayak gitu. Spesifik, lokasinya juga. Sistematikanya bagus ya Nurul ya, cukup jelas. Jadi saya dapat memperhatikan artikel ini arahnya kemana, mulai dari pendahuluan latar belakang, rumusan masalahnya, ada metodenya juga ya, dan rencana mau pelaksanaannya kapan gitu kan. Ini masih rencana kan ya. Ini bagus untuk artikel proposal ini. Ada tinjauan pustakanya bagus, sampai analisisnya ya. Kemudian ada kesimpulan saran. Sampai saya bingung nih mau cari pertanyaan apa nih kira-kira yang bisa saya tambahkan di sini gitu. Ada sih, tapi kok langsung ke terakhir pertanyaan saya. Tapi saya lagi nyari-nyari juga nih kira-kira yang apa gitu yang bisa di ini. Soalnya bagus itu yang punya Nurul tuh udah terintegrasi gitu Nurul. Terintegrasinya itu sasarannya ada, pelaksananya ada, terus pelaksana pemangku kebijakannya juga ada dari DP3 itu, dari pelaksananya secara teknis bisa dibantu sama duta genre. Ini bagus banget sih. Jadi terintegrasi gitu loh, arahnya itu nggak ngambang, udah
Artinya ini implementatif gitu loh, dapat dilaksanakan konkret ya, real. Sistematikanya kapan waktunya kan juga udah dijelaskan nih sama Nurul ya, bagusnya tuh. Iya Pak. Mulai dari sosialisasi, pengarahan, publikasi ya, webinar, kampanyenya dan seterusnya. Oke, kesimpulan sudah cukup bagus. Nah, di rekomendasinya Nurul, rekomendasi itu harusnya gini, bukan harapan ya, agak beda ya rekomendasi dengan harapan. Rekomendasi ini ditujukan kepada siapa harus jelas. Ini kan ada dua nih ya. Kedepannya masyarakat yang pertama, yang keduanya ini umum juga sih. Kemudian di bawahnya ada kalimat DP3, DP3AP, P2KB. Yeah. Nah, ini lebih kepada harapan kalau menurut saya. Jadi yang pertama ini sekaligus ya, kalau misalnya nanti bisa lanjut ke depan, untuk rekomendasi konkret ya. Jadi rekomendasi itu konkret, teknis bisa dilakukan. Misalnya gini, sasaran yang mau dituju siapa nih yang direkomendasikan? Misalnya kepada yang pertama ini mungkin lebih tepatnya kepada duta genre ya, pada mantan duta genre atau pelaku genre ini siapa saja. Diharap untuk konsisten melakukan atau berproses dalam kegiatan ini gitu, dan memberikan contoh yang baik dan seterusnya gitu. Itu jelas. Kemudian yang kedua, mungkin bisa langsung ditujukan rekomendasi kepada dinas kesehatan ataupun kepada DP3 itu untuk membuat surat edaran ataupun membuat surat keputusan atau membuat program kerja kegiatan yang mendukung proses JNAS ini gitu. Jadi JNAS ini menjadi sesuatu yang legal, yang ada payung hukumnya. Nah, ketika nanti sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, itu bakal mudah banget gitu loh diimplementasikan. Itu karena dukungannya ada payung kebijakan. Itu kalau ini mau dilakukan di tingkat daerah-daerah gitu ya, di desa-desa, apalagi di dukuh, kalau ini nggak dibantu sama perangkat desanya, nggak dibantu sama dukuhnya, cukup susah juga kayak gitu ya. Jadi kegiatan kayak gini tuh bukan hanya sekedar kayak action aja, tapi butuh juga payung hukum ketika nanti dari pihak pemerintah sudah mendukung ya. Ini bakal mudah banget nantinya sampai breakdown ke dukuh-dukuhnya ya. Jadi dari pihak camatnya, pihak kepala desanya, dukuhnya, itu kan nanti bakal terlibat juga tuh ya, para istri-istrinya dukuh, kepala desa, nah ibu PKK nanti bakal lebih mudah juga untuk mendukung ini gitu. Nanti karena ini ini cukup kompleks ya permasalahan edukasi seks ini gitu ya, karena masih dibilang tabu juga ya. Tabu ini kan orang tua penting juga untuk lebih dekat dengan anaknya, apalagi anak-anak yang rawan seperti ini. Jadi butuh pendekatan bagaimana cara menjaga hubungan keluarga yang lebih dinamis, harmonis. Nah, gitu. Itu mungkin yang saya tekankan di rekomendasinya yang menurut saya masih agak mengambang. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Ya, itu menurut saya ujung tombak nanti rekomendasi itu ya. Untuk implementatifnya biar bisa benar dilakukan atau enggak. Kemudian saya ngelihat daftar pustakanya lumayan dibilang sedikit enggak, banyak juga enggak sih, ya lumayan aja. Ya. Tapi menurut saya perlu ditambah sih sebenarnya ya, terutama di jurnal-jurnalnya. Ini udah ada 2 jurnal ya, dan beberapa buku. Nah ini kalau secara tata penulisan sih menurut saya masih ada beberapa yang salah sih. Nanti bisa diperbaiki aja, coba lihat panduan skripsi itu ada di situ. Nah intinya di daftar pustaka perlu diperbanyak lagi, lebih kaya lagi ya, untuk dikutip-kutip lagi. Itu aja mungkin dari saya, Bu Yeti, yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak Pandi, Pak Salis untuk saran. Iya, 2 kali loh. Ruangan kok ya dipanggil terus Pak Pandi. Oke.
Baik, selanjutnya adalah sesi dari bahasa Inggris. Miss Nur, time is yours. Okay, thank you very much, Betty, for the time for me. Hello, Mbak Nurul. Hello, Miss Nur. So, how are you? Hello, it looks like you have a signal problem there. I'm sorry, Miss. My channel was unstable here. It's okay. All right. So you are a debater. Are you English debater as well? Yes, Miss. At 2018, I I joined see. NDC. Right. That's why I'm also familiar with you. Like, Yes, Mr. Miss. Okay. All right. I would like to ask you some questions, probably. I can see that you have a lot of experiences in the organization, Yes, both Miss. in the university and also, I think it's also in outside university. I would like to listen to your explanation, in your opinion, by having all those organizational experiences. Do you think it benefits you or not? And if it benefits you, what are they? Can you please elaborate your answer? Okay. Okay, thank you, Mr. for your question. I will ask. I will try to ask your question. Of course, if I join some organization by university or maybe the outside, for the first time, I will choose, is it give me benefit or no. For example, Asia English Club. Why did I join this UKM? Because I want to improve my English. As we see now that my English is not very good as Miss Noor, is like that, and I think that is in each organization some that experience of organization that I got, that is